Sebuah soal ujian SMP di Jakarta pada akhir 2020 lalu membuat geger karena menyebut nama Anies dan Mega. Mega dicitrakan negatif, sedangkan Anies baik hati. Sekarang ada lagi nama Ganjar dalam soal di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan PT 3 Serangkai tahun 2020. Ganjar digambarkan tidak pernah bersyukur, setiap Idul Adha tidak pernah berkurban dan tidak pernah sholat. Memang hanya menyebut Ganjar saja, tidak Ganjar Pranowo. Tetapi selama ini nama Ganjar tidak lazim ada dalam soal pelajaran. Jika Mega hanya digambarkan suka mengejek, Ganjar lebih parah. Dengan gambaran tidak pernah bersyukur, tidak pernah berkurban, dan tidak pernah sholat, sama saja menganggap Ganjar tidak agamis. Dan ini buku tentang pendidikan agama Islam. Bahkan tidak hanya sekali. Nama Ganjar ditemukan pada 2 buku, yakni buku untuk kelas 3 dan satu lagi di buku kelas 4. Bukunya sama, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kedua buku itu diterbitkan tahun 2020 oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri yang beralamat di Kota Surakarta. Buku ditemukan beredar di salah satu sekolah dasar Islam terpadu di Bekasi. Mengapa hanya diedarkan di Jawa Barat, tapi tidak di Jawa Tengah? Apakah ada yang sengaja ingin menjatuhkan nama Ganjar Pranowo? Jahat sekali orang-orang yang mencoba menstimulus otak anak-anak agar menganggap nama Ganjar itu jahat dan tidak beragama. Jika kasus Anies dan Mega dulu masih bisa bilang kebetulan, kali ini tidak. Patut diduga ada kelompok terorganisir, sistematis, dan masif yang mencoba memasukkan ideologi intoleransi dan radikalisme ke dalam dunia pendidikan. Mereka mengajari anak-anak pikiran-pikiran agar membenci tokoh tertentu, bahkan membenci negara. Ini sebuah hal yang serius serta berbahaya. Mengapa PT 3 Serangkai sebagai penerbit besar dan terkenal di Solo menerbitkan buku itu? Apakah mereka mendukung kelompok pembenci negara, intoleran, dan radikalis? Ini jelas harus diusut tuntas. Bisa saja PT 3 Serangkai berkilah tidak tahu atau mengaku kecolongan. Apapun itu, indikasinya jelas bahwa perusahaan itu dimungkinkan telah disusupi orang-orang yang pro-intoleransi dan pro-radikalisme. Jika itu benar terjadi, PT 3 Serangkai harus bisa menyisir siapa saja karyawan atau pimpinannya yang terindikasi penganut paham pembenci negara. Jika tidak, maka kita boikot saja buku-buku terbitan PT 3 Serangkai, daripada anak-anak kita terus dicekoki paham radikalisme dan intoleransi.